Masih ingat dengan iPhone ini? Nah, dikabarkan dalam waktu dekat ini Apple bakal rilis iPhone 17e guys, generasi terbarunya. Dengan harga yang sama tapi ada 5 perubahan besar. Pertanyaannya cuma satu ya, apakah dengan 5 perubahan ini bakalan bikin iPhone 17e paling worth it di 2026? Yuk kita bahas. Yang pertama ngomongin buat iPhone E ini guys, itu adalah iPhone entry levelnya Apple dengan harga yang murah tapi menggunakan chipset yang lebih baru guys. Biasanya sih ngomongin dari segi tampilan desainnya, itu menggunakan tampilan desain yang lama ya. Nah, biasanya ngomongin buat iPhone E ini itu rilis antara bulan Februari sampai bulan April, dan dipikirkan iPhone 17e ini juga bakal rilis di bulan-bulan yang sama guys, antara range bulan Februari dan bulan Maret. Targetnya jelas ya, ngomongin buat pengguna iPhone 17 ini, itu ngincer buat para pengguna yang nggak mau ribet dengan banyak-banyaknya fitur guys, seperti banyaknya fitur kamera dan lain-lain. Jadi lebih ke pengguna yang casual aja, pengguna yang simple, nggak mau banyak fitur. Dan yang kedua ini buat orang-orang yang mau beli iPhone baru dengan harga yang value for money ya, buat pakai jangka panjang. Nah, kira-kira seberapa worth it iPhone 17 ini dan apa aja perubahannya? Yang pertama ngomongin dari bocoran displaynya guys. Di sini aku baca-baca dari 9 to 5 Mac dari Mac Rumor. Ngomong buat ukuran displaynya masih tetap sama, total size-nya 6,1 inch, menggunakan display panel OLED, dan refresh rate-nya, ini yang masih sangat disayangkan, itu masih di 60 Hz ya guys. Jadi belum support promotion, belum support fitur always on display, dia nggak support, karena memang buat harga ini memang harus dipangkas ya guys, dan fitur-fitur juga harus dibatasi. Cuman di sini menariknya, diinfokan akan support dengan dukungan Dynamic Island ya, hadir di iPhone 17e ini. Menurut aku ini masuk akal banget ya, kalau Apple masih mempertahankan Notch di iPhone 17e, rilis di tahun 2026 masih pakai Notch, ya mungkin dibikin lebih kecil sedikit, itu ya agak ketinggalan banget ya. Kalau Apple ngadir sesuatu yang baru, Dynamic Island, at least di bagian displaynya ada sesuatu yang lebih fresh ya. Dynamic Island, dan dikabarkan juga, ngomongin buat bezel display akan jauh lebih tipis lagi guys ketimbang iPhone 16e-nya. Yang kedua ngomongin dari performance dan chipsetnya, ini menarik ya. Karena membuat chipset iPhone 17e ini dikabarkan akan menggunakan chipset A19 chip Bionic yang sama seperti varian iPhone 17 base model ya guys. Tapi besar kemungkinan, ngomongin buat performance GPU-nya, itu akan diturunkan sedikit ya. Ini sih juga udah lumrah banget ya guys. Sebagai contoh, GPU di iPhone 17 adalah 6 core. Mungkin di iPhone 17e dijadikan 5 core GPU ya. Dan dikabarkan juga ngomongin buat chipset yang baru ini, buat di iPhone 17e, akan lebih fokus ke efisiensi baterai guys. Chipset A19 chip Bionic, baterai irit, ini sih udah cocok banget ya buat pemakaian daily. Nah, ngomongin buat RAM-nya dikabarkan akan menggunakan RAM sebesar 8GB. Jadi ngomongin buat multitasking, ngomongin buat dukungan iOS terbaru nanti iOS 27, dan ngomongin buat semua fitur-fitur Apple Intelligence yang akan hadir baru ini ya, karena ngomongin buat Apple AI, ini mulai masuk pengembangan tahap selanjutnya ya, yang udah kerjasama dengan Gemini juga. Jadi ngomongin buat tahun 2026 ini, iOS 27 itu akan banyak fitur-fitur baru di Apple Intelligence-nya guys. Jadi ngomongin buat RAM 8GB itu bakal nge-boost banget ya buat fitur-fitur AI-nya. Ya tinggal kita tunggu aja ya, sebagus apa fitur Apple AI ini. Karena ngomongin buat Apple Intelligence di Apple sendiri, itu menurut aku pribadi udah ketinggalan banget ya guys. Dan aku juga cukup yakin ya, ini buat teman-teman yang device-nya support Apple Intelligence, iPhone 15 Pro ke atas, aku sangat yakin kok pasti jarang banget ya pakai fitur-fitur Apple Intelligence ya. Coba teman-teman tinggal tulis aja di kolom komentar, fitur Apple AI apa yang menurut kamu ini sangat useful buat kebutuhan harian. Next ada di bagian kamera nih. Ngomongin buat kamera, Apple masih konsisten mempertahankan single lens dengan resolusi 48 megapiksel ya buat kamera belakangnya. Dan ngomongin buat layoutnya, diprediksi juga masih tetap sama seperti iPhone 16 ini. Jadi ini nggak banyak berubah ya dari layout belakang. Cuman dari bagian kamera depannya, ini sih menurut beberapa sumber, akan ada upgrade yang sangat besar banget ya guys. Dimulai dari resolusi yang udah support 18 megapiksel yang sama seperti iPhone 17. Dan ngomongin buat semua fitur-fitur di iPhone 17, kamera depannya, ini juga hadir di iPhone 17e ini ya guys. Dari mulai fitur center stage, jadi ngomongin buat fitur auto rotate, auto zoom in, zoom out di bagian kamera depannya, ini semua sama seperti varian iPhone 17. Ya at least ini menjadi poin penting banget ya. Apalagi ini buat teman-teman juga aktif di kebutuhan live, aktif menggunakan buat kamera depan, buat bikin-bikin video segala macamnya. Dengan upgrade 18 megapiksel,
Ini tentunya membuat hasil videonya akan jauh lebih detail lagi guys. Dan ini lebih improve ya dari segi quality. Lalu bagaimana dengan kamera belakangnya? Ngomongin sejauh ini fitur-fiturnya tuh nggak begitu banyak bocor ya guys. Ya paling nggak jauh-jauh ya, cuman kayak single lens, support sampai 2 kali telephoto, dan jangan terlalu banyak berharap ada fitur-fitur kamera yang canggih ya di iPhone 17 ini. Cuma secara overall, dengan dukungan single lens, walaupun memang nggak support ultra wide, nggak support telephoto, cuma buat kebutuhan basic aja, foto-foto sosial media, foto-foto kamu kayak lagi pada saat liburan, jalan-jalan segala macam, buat video-video harian biasa, ambil footage. Menurut aku 48 MP single lens dengan lensa wide-nya itu udah cukup banget ya guys. Lanjut dari fitur MagSafe. Nah ini akhirnya ya. Ini ngomong buat MagSafe penting banget ya guys, karena iPhone 16e kemarin dia tuh nggak support aksesoris MagSafe ya. Jadi ngomong buat magnet dia nggak support ya guys. Ini bener-bener banyak orang tuh malah kecewa banget ya. Mereka kayak harus pakai case yang udah support MagSafe. Cuman kan jadi nggak begitu efisien ya buat ngecharge. Malah bikin device lebih panas. Jadi ngomong buat baterai juga lebih cepat ngedrop lagi ya. Dan dikabarkan buat iPhone 17 ini bakal support buat MagSafe aksesoris ya guys. Jadi ngomongin buat bodinya udah support buat magnet. Jadi teman-teman bisa ngecharge menggunakan aksesoris MagSafe charger. Dan yang paling penting ini ya, dengan supportnya MagSafe, ngomongin buat ngecharge menggunakan wireless charging segala macam, itu kan jauh lebih stabil lagi guys, lebih stabil karena bakalan support dengan dukungan C2 wireless charger. Jadi ngomongin buat efisiensi dayanya, ini juga lebih hemat dan gak bikin iPhone cepat panas ya. Lalu bagaimana dengan dukungan fast charger? Dari aku baca-baca, itu masih di sekitaran 20 watt ya guys. Nah ngomongin buat rekomendasinya, kamu bisa pakai adapter fast charger dari brand Mophie. Ini sih udah nggak salah pilih guys. Aku pribadi juga pakai Mophie dan aku juga udah bandingkan ngomongin buat soal tegangan. Aku udah sering bahas banget ya. Tegangan Mophie itu menurut aku nih udah yang paling stabil ya guys. Karena kalau teman-teman ngecharge adapter tegangan yang stabil, itu bakalan bikin baterai health kalian lebih awet lagi ya. Dan iPhone nggak mudah cepat panas. Buat link pembeliannya, tinggal cek aja ya di kolom deskripsi. Oke, selain support buat MagSafe, dikabarkan 17 ini itu juga mendapatkan chipset baru ya guys, modem C1X yang diklaim sama Apple. Ngomong dari segi daya akan jauh lebih irit dan sinyal jauh lebih stabil. Jadi ini udah paket lengkap banget ya. Chipset baru, modem baru, bermakan daily. Itu bener-bener oke banget ya guys. Apalagi teman-teman juga memang nggak butuh banyak fitur aneh-aneh. Bener-bener bermakan komunikasi, productivity, sosial media. Menurut aku iPhone 17 ini tuh masuk kategori yang cukup worth it ya buat dibeli di tahun 2026 ini. Lalu bagaimana dengan harganya ya guys? Ngomongin buat harga, ini tetap akan masih sama, dimulai dari harga $599 atau kalau dirupiahin di Indonesia sekitar 9 sampai 10 jutaan ya guys. Dengan fitur-fitur baru seperti udah menggunakan layar OLED, udah support Dynamic Island, chipset A19 chip Bionic, RAM 8GB, support MagSafe, support Apple Intelligence, harga 10 jutaan. Buat aku ini masih masuk ya guys. Cuma kalau Apple mau bikin lebih laris lagi, lebih laris manis, ini andaikan layarnya 120 Hz ya. Udah ini pasti bakal menjadi iPhone yang paling laris manis ya. Harga 10 jutaan, iPhone baru, support 120 Hz promotion, itu pasti bakalan banyak peminatnya guys. Karena baik lagi ya, dengan kompetitor sebelah, itu harga 10 jutaan, layar itu rata-rata udah di 120 Hz semua guys, yang jauh lebih smooth lagi. Jadi kalau Apple masih di 60 Hz, harga 10-11 juta ini kayaknya susah terjual ya. Cuman ya kita lihat lagi aja ya. Menurut aku pangsa marketnya masih tetap ada aja guys buat iPhone 17 ini. Cuma baik lagi ya, akan lebih laris manis kalau layarnya 120 Hz promotion ya. Nah menurut teman-teman gimana nih ngomongin buat iPhone 17 ini? Apakah menjadi calon iPhone yang paling worth it di 2026? Silahkan ya tinggal tulis aja di kolom komentar. Sekian video kali ini, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!